mampu untuk menyukupi karena kemiskinan juga bertambah dengan pesat. Artinya keprihatinan Anda terhadap program keluarga berencana ini betul-betul sudah mencapai ke titik yang parah ya, Mas Bowo. Anda bisa? Saya kira demikian ya. Jadi kan kita sekarang masih punya peluang ya. Kita punya tanah masih lumayan. Kita punya 59 juta hektar hutan yang rusak, harus kita perbaiki. Tanahnya subur karena itu pernah mendukung suatu hutan ya, berarti subur tanahnya. Itu peluang kita. Kita juga masih punya sekitar 70 juta tanah kelas 2 ya, padang lalang, agak tandus, ada rawa, ada gambut, masih bisa dengan investasi. Tapi kan terbatas, yaitu. Nah, kalau jumlah penduduk kita tambah terus ya. Dan tambahnya pesat menurut Anda ya, Mas? Tambahnya pesat dan tidak terkendali, tapi tanah tidak tambah, kita kan nanti akan ledakan penduduk. Kita akan terus jatuh miskin lagi, dan kita menuju negara gagal ya. Untuk apa negara yang besar penduduknya tapi semuanya miskin dan tidak bisa hidup dengan baik? Right. Mas Bowo, kita tahu bahwa negeri kita ini adalah negeri maritim dan negara bahari yang memang terkenal lebih besar sebetulnya lautnya ketimbang daratannya. Bagaimana Anda melihat kita menangani kelautan dan masalah-masalah termasuk turisme, termasuk juga keamanan mengenai laut dan bahari kita, Mas? Memang laut kita kan potensi yang sangat besar bagi kita ya, dan kita bersyukur bahwa kita adalah negara yang sudah diakui oleh PBB, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa kita memang adalah archipelago ya. Ya, archipelagic state ya, negara kepulauan. Sudah diakui oleh hukum internasional, walaupun beberapa negara yang tidak mengakui, tapi PBB sudah mengakui. Jadi itu kekayaan, dan kita tahu bahwa laut kita mengandung kekayaan yang sangat besar ya. Ada mineral di bawah laut, ada gas, ada minyak di bawah laut, tentu ada ikan, sumber protein. Ya, ini potensi yang sangat besar. Kita punya cadangan-cadangan ikan yang sangat besar di dunia. Salah satu yang terbesar di dunia ada di kita. Rute-rute daripada ikan tuna ya. Sebagai contoh, rute itu masuk ke Indonesia. Marlin juga. Dari Laut India maupun dari Pasifik itu masuk dan ketemunya di perairan Indonesia. Itu kita ketahui. Tetapi kita juga ketahui banyak sekali negara-negara lain mengirim armada ikannya untuk ke Indonesia untuk mengambil ikan kita. Nah, apa artinya? Kita butuh suatu armada angkatan laut dan armada penjaga Coast Guard. Ini kita butuh dalam jumlah yang cukup besar untuk menjaga dengan teknologi yang modern dan canggih untuk menjaga kekayaan ini. Kalau tidak, kita akan kehilangan terus. Itu yang utama. Tetapi di samping itu peluang yang sangat besar yang lebih murah itu adalah budidaya ikan, tambak ikan di pinggir pantai, di laut bebas, tapi di pinggir pantai kita bisa bikin budidaya perikanan. Itu yang disebut aqua farming, ya, beternak di laut. Ada udang, ada ikan yang udang dan ikan. Itu dengan sistem karambah itu ya. Itu menjanjikan sekali. Itu bisa meningkatkan penghasilan sangat besar. Itu saya dilaporkan bahwa 1 hektar sistem karambah ini ya, budidaya ikan dengan sistem karambah di pantai itu 1 hektar itu bisa menghasilkan 1 tahun 3.000 ton. 3.000 ton 1 hektar. Bayangkan kalau 3.000 hektar itu 9 juta ton. Padahal tangkapan kita seluruh Indonesia itu ya 9 juta ton. Jadinya hasil budidaya sama dengan hasil tangkapan. Dan kita punya pantai yang sangat banyak, sangat panjang. Luas dan panjang. Jadi ini suatu peluang luar biasa. Dan itu investasinya tidak terlalu besar. Kita dioptimalkan. Iya, belum. Kemudian rumput laut juga bisa meningkatkan penghasilan
nelayan-nelayan kita, rakyat di pesisir ya. Jadi itu saya kira fokusnya harus ke arah situ ya. Itu yang perubahan orientasi ya. Jadi bank-bank pemerintah jangan lagi lah kasih kredit untuk real estate, untuk apartemen mewah, itu kasihlah untuk budidaya perikanan. Ini semua menghasilkan produktivitas, menambah protein, menambah penghasilan rakyat dan sebagainya. Ya. Baiklah, jadi itu yang akan dilakukan oleh Gerindra pertama juga kali. Benar-benar kalau industri kalau sektor kelautan ini maju, pariwisata kelautan juga akan maju kan. Orang juga datang ke sini ingin menikmati laut kita, itu juga berarti kita akan punya pelabuhan dan dermaga-dermaga yang lebih baik. Multiplier efeknya sangat besar. Laut yang lebih bersih juga mungkin. Saya kira demikian. Saya kira demikian. Jadi itu berkaitan juga dengan environment, bahwa dengan meningkatnya penghasilan maka laut akan menjadi lebih bersih dan lebih terawat ya. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Gerindra